Malam, perkenalkan nama saya Indirani dengan NPM 2215376. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan materi yang berjudul Manajemen Konflik dalam Hubungan Industrial di Perusahaan PT Gudang Garam. Yang saya hormatin Bapak dosen pengampu mata kuliah ini, Bapak Khalil Qolik SESH MH. Yang pertama-tama saya akan membahas tentang pengertian manajemen konflik. Apa sih itu manajemen konflik? Nah, manajemen konflik adalah usaha-usaha yang perlu dilakukan dalam rangka mencegah, menghindari terjadinya konflik, serta mengurangi resiko dan tidak mengganggu kinerja organisasi. Lalu ada juga beberapa model-model manajemen konflik, yaitu model kompromi. Model kompromi adalah model pengelolaan konflik yang menempatkan seseorang pada posisi moderat, memadukan kepentingan sendiri dengan kepentingan orang lain. Model ini dapat juga disebut dengan model kompromi, sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan saling memberi dan menerima dari pihak-pihak berkonflik. Sementara model penyelesaian masalah adalah model pengelolaan konflik, di mana pihak yang berkonflik bersama-sama mengidentifikasi masalah, berkolaborasi untuk mencari, mempertimbangkan, serta memilih solusi alternatif dari permasalahan yang ada. Model memaksa merupakan model pengelolaan konflik, cara memaksa salah satu pihak untuk mengalah. Model ini sering disebut memaksa karena menggunakan legalitas formal dalam menyelesaikan masalah. Model menghindar adalah model pengelolaan konflik dengan cara menghindar dari konflik yang sedang terjadi. Model menghindar merupakan model manajemen konflik yang tidak bersifat kooperatif maupun asertif. Pihak yang tidak menyetujui sesuatu hal yang akan menghindari untuk menyampaikan ketidaksetujuan. Sikap yang ditampakkan adalah sikap netral dengan tidak memihak kepada siapapun. Model menghaluskan adalah model pengelolaan konflik dengan menekankan pada persamaan kepentingan dan mengurangi perbedaan di antara pihak-pihak yang berkonflik. Model penyelesaian masalah merupakan model dalam pembelajaran dengan cara melatih siswa menghadapi berbagai masalah, baik masalah pribadi maupun masalah kelompok, untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang profil PT Gudang Garam. PT Gudang Garam Tbk adalah sebuah produser rokok yang berkantor pusat di Kediri untuk mendukung kegiatan bisnisnya hingga akhir tahun 2022. Perusahaan ini memiliki pabrik di Kediri, Gempol, Karanganyar, dan Sumedang, serta kantor perwakilan di Jakarta dan Sidoarjo. Perusahaan rokok Gudang Garam merupakan salah satu perusahaan terkemuka dalam industri rokok di Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1958 di kota Kediri, Jawa Timur. Hingga saat ini, Gudang Garam telah dikenal luas baik di dalam negeri maupun luar negeri sebagai produsen rokok kretek berkualitas tinggi. Produk Gudang Garam tersedia dalam berbagai jenis, mulai dari SKL, SKT, hingga SKM. Bagi pecinta rokok kretek sejati, kami berkomitmen memberikan pengalaman luar biasa dalam menikmati rokok kretek yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi. Berawal dari industri rumah tangga, perusahaan rokok Gudang Garam telah tumbuh dan berkembang dengan tata kelola perusahaan yang baik dan berkelandaskan filosofi catur dharma atau 4 cara hidup. Nilai-nilai ini panduan menjadi kami terhadap kode etik dan kinerja perusahaan bagi karyawan, pemegang saham, dan masyarakat luas. Apa yang diraih Gudang Garam saat ini tentu tak lepas dari peran penting sang pendiri, yaitu Surya Wonowitjojo. Dia adalah seorang wirausahaan sejati yang matang berdasarkan pengalaman dan lingkungan bisnis. Di mata karyawan, beliau tidak hanya berperan sebagai pemimpin, namun juga sosok ayah, kakak, dan sahabat yang sangat peduli terhadap kesejahteraan karyawan. Surya Wonowitjojo meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 1985, meninggalkan kesan mendalam masyarakat tidak hanya di benak karyawan, namun juga di hati masyarakat Kediri dan sekitarnya. Beliau adalah sosok panutan yang menanamkan nilai-nilai luhur bagi perusahaan yang dikristalisasikan dalam catur dharma atau 4 cara hidup. Ke-1, kehidupan yang bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat umum merupakan kebahagiaan yang mendasar. Kedua, kerja keras, ketekunan, kejujuran, kesehatan, dan keimanan merupakan syarat kesuksesan.
Yang ketiga, kesuksesan tidak lepas dari peran dan bekerja sama orang lain. Karyawan adalah mitra bisnis utama. 4. Karyawan adalah mitra bisnis utama. PT Gudang Garam memiliki visi dan misi, yaitu visi menjadi perusahaan besar yang terpandang menguntungkan dan memiliki peran dominan dalam industri rokok domestik. Dan misinya menyediakan produk-produk inovatif berkualitas tinggi yang memenuhi bahkan melebihi harapan konsumen sekaligus memberikan manfaat bagi seluruh pemangku. Nah, konflik dalam perusahaan PT Gudang Garam adalah PT Gudang Garam Tbk mempensiunkan 2.000 lebih karyawannya dengan alasan efisiensi keuangan. Perusahaan rokok yang bermarkas di Kediri ini mengaku mengalami krisis keuangan menyusul ketatnya regulasi dalamnya. Nah, kesimpulannya, hasil analisis data dan pembahasan menunjukkan latar belakang konflik yang terjadi di PT Gudang Garam adalah rintangan dan masalah krisis keuangan dan menyusul ketatnya regulasi pemerintah soal rokok. Untuk menekan dampak kerugian bagi karyawan, manajemen menawarkan program pensiun dini. Hanya karyawan yang memiliki masa kerja 20 tahun yang mendapat penawaran ini. Program pensiun ini dipastikan tidak mengundang keresahan karyawan. Di bagian produksi, karyawan yang tidak menghendaki pensiun tetap diperkenankan bekerja hingga batas akhir usia pensiun 55 tahun. Belum diketahui pasti apakah peran mereka akan digantikan dengan mesin yang selama ini dilakukan di unit sigaret kretek mesin. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.